ke dalam. Malam aku ganti di sini aja ya. Nggak bisa di eksklusif. Ceritanya kayaknya HP ku tuh sensitif sama Sengkuni. Tiap kali aku bahas Sengkuni, dia suhunya panas. Kak bojone mana ya saja. Lanang berdasar muncul mana? Sumpah dah, konku salah persepsi. Nggak ada sebenarnya lanang berdasar itu. Kalau kulit tuh mereka nyindir percaya toh sama aku. Laki-laki tuh ngepoin mantannya aja pakai akun utama. Tapi kalau cowok itu nggak se-effort itu untuk mantau seseorang, boy. Dasing akun satunya masih live Kak Iyo. Udah panas oh. Mana masih ada ya bener. Nah tuh gak bisa ntar biar dihabisin suamiku. Nah tuh Kak Dwi Mega bener. Jadi kalau ada laki-laki yang komentar buruk tapi nggak gentle gitu, misal katakan gini. Kalau dia lebih dari satu kata, cowok tuh biasanya kalau komentar di nge-hate orang dia pakai akun asli dan to the point. Dia tuh pasti to the point. Kenapa? Misal DE body shaming ya katakanlah. P nyapong ngono, misal raimu ngono, iku laki. Tapi kalau beralasan panjang dan itu berarti itu bukan cowok sebenarnya. Itu akun cewek, cuman dia berdalih menjadi pria supaya biar cowok-cowok pada FOMO. Tapi cowok zaman sekarang nggak goblok. Cowok sekarang pintar. Bocah aku tuh nggak bahas Sengkuni, aku tuh meluruskan supaya teman-teman semuanya nggak seuzon sama cowok-cowok berdaster. Nggak ada cowok-cowok berdaster. Kalau cowok beneran maksudnya. Makanya kita juluki cowok berdasar. Iya juga sih ya. Mun kasih Gilpi udah ada toko oranye. Guys, kalian harus tahu yang ada di toko oranye itu yang aku jual itu sebenarnya itu akun aku. Cuman akunnya itu ketahan. Kalian tahu kenapa? Nih ya, aku cek langsung. Aku sedih. Aku sedih banget. Nih. Ini akun aku, beneran akun aku. Cuman aku klik toko saya, set. Begini, nggak bisa aku terima, aku nggak bisa terima pesanan. Jadi aku jualnya by WhatsApp. Kalau juga banyak potongannya, dan kalian malah ini ribet kan. Ya udah aku offline aja. Jadi WhatsAppnya yang balesin aku sendiri, ada di HP ini. Sekarang aku buat live. Cuman aku WhatsApp ke dua komputer. Itu komputernya masih Chan dan Sony. Mau kaos ambil Kak
kaos yang ambiar ini dapat nanti kalau pas gala dinner, gala mid gala apa ya itu pokoknya. Pun ikut pole dance. Bentar aku menurun berat badan dulu di ideal 55. Kan nih aku 62 kan sekarang. Aku turunin di 55 dulu. Ntar aku turun di 55 baru aku bentuk otot perutnya. Soalnya kalau otot pantat aku tuh udah menggunung, susah. Oh iya, gala premier kok gala dinner. Sorry pikiranku apa sih, sumpah. Lu cerita sih, udah aku cerita sekarang ya. Jadi sekarang itu ada yang namanya perbedaan bahasa antara istri Kediri dan suami di Madiun. Oh my god. Sorry, sinyalnya tuh jelek banget. Kepikiran panganan terus. Yes, benar. Jangan bagus semok. Nggak suka. Suamiku jadi cemburu. Kan kalau semok tuh semua ngembang ya. Ngembang. Semuanya mengembang. Dia tangannya jadi plek gitu kan. Kadang tuh aku tuh kayak uling. Nah, ini perbedaan antara wanita Kediri dan laki Madiun. Dari segi bahasa tuh sekarang tuh suka salah gitu kan. Aku bilang kan, sayang kamu mau kemana? Tak nih sosok jaduman. Kalau di Kediri, jaduman itu apa ya? Jaduman itu dijadum. Makan sendiri gitu kayak itulah intinya tentang makanan. Jadum, ganyang kayak gitu kan. Jadum. Kalau di Madiun beda. Jadi aku jadum apa di bawah gitu, maksudnya makan apa dia sampai mau jadum gitu kan, kayak kendum gitu. Tahu gak sih makanan itu jadum kalau Kediri makanan menurut aku sih. Terus si Sahid, hah, makanan? Iya, apa? Makan apa? Duduk bun. Jadum itu ngobrol, nongkrong. Hah? Aduh ya rek. Ini ada lagi, ini bahasa krama. Kalau di Kediri tuh ditekoni misal ada orang tua gitu nanya, kue tahu sekolah nih SMA loro, itu ada orang tua nanya gitu, kita jawabnya mboten nate, kula niku sekolahe teng SMA Kandat. Itu kan jawaban aku, itu udah krama, bahasa kromo wisan yang mahku, sudah bahasa yang lembut halus dan sudah. Jadi aku tuh masih dikasarkan. Nggak kasar sih, maksudnya nggak dikasar sih, maksudnya itu adalah bahasa yang masih kasar di Madiun. Dan jawabannya, misal saya pernah sekolah di Kandat, saya nggak pernah sekolah di Kandat gitu ya. Kalau bojoku, kula mboten natos. Jadi mboten natos. Kalau ngertos, iya Kediri iya ada ngertos. Kalau di Kediri ada ngentosi gitu. Maksudnya ngentosi itu nungguin gitu. Mboten ngertos, mboten ngerti gitu kan. Ini natos dong. Makanya aku ngomong awakmu. Di Kediri tuh awakmu kayak aku manggil pasanganku gitu ya. Itu awakmu itu adalah hal yang biasa. Maksudnya ya wes kita jadumannya anak muda aja. Pernah gitu. Aku ora tahu gitu kan Kediri, aku ora tahu. Itu kasar banget menurut bojoku dan harus ya gak nate. Gak nate ya gitu. Kalau
ngeleh kayak gitu aku tahu, soalnya aku lama kan sebenarnya aku lama juga di Jogja, cuman itu bahasa-bahasa yang aku belum tahu sebelumnya gitu, kayak aku ngeleh kayak gitu-gitu tahu, aku bahasa Solo gitu-gitu aku tahu, sedikit banyaknya aku tahu, cuman ini yang inggilnya itu kayak mboten nate aku lah, terus kayak selama ini berarti aku jaduman, selama ini berarti aku jaduman ya. Oh, ngono kan, nggak ngobrol ya. Lek nengon kedip, selama ini kan aku ngomong ngono. Nah, selama ini aku lek ngomong mbek mama, berarti kasar. Karena aku biasanya kalau ditanya sama mama dulu, gitu. Nganu pora, tahu pora, ngono bisa. Mboten nate. Aku kepikiran kayak aku kasar ya. Aku bahasanya kasar, gitu kan. Harusnya kan boten atos berarti enggak keras kan. Age pride gawane rada ngegas bun. Iya, jadi age pride itu sebenarnya age itu yang peh juh itu kan orang Kediri banget. Terus Kediri itu deketnya sama Malang, Kediri deketnya Malang, Surabaya. Jadi kita tuh ya cak-cok gitu orangnya kan. Maksudnya yang anjir, cok anjir nih. Biasa. Bagi kita itu adalah sesuatu yang lumrah. Kita slang anak muda aja, kita kayak nih beda. Maksudnya beda. Vibes-nya kayak cok cah Kediri ambek cok wong Madiun itu berbeda. Jadi kalau orang Madiun yang ngomong itu jadi lembut, rasanya kayak nggak miso. Tapi kalau orang Kediri yang ngomong itu kayak kuasar banget gitu loh, tau gak sih? Boten atos kak, bukan boten atos. Lah ya kan boten atos. Gimana sih? Boten atos. Ya boten atos. Boten atos apa? Boten atos. Bunda pakai bahasa ya. Aku sama mama dulu kadang pakai kerama Inggil, mboten mah nggih gitu. Jadi aku nggak pakai bahasa Indonesia. Apalagi kalau yang meso orang Surabaya, iya tambah kuasar. Aku jujur aku tuh nenek aku kan masih Surabaya. Masa kecil aku main sama, aku punya kakak namanya Kak Rara. Aku tuh sering banget main ke sana. Jadi legate Surabaya lah ngerti sih gitu kan. Aku tuh Surabaya aku tuh lebih ya adalah akhirnya 20-30% ngomong Surabaya gitu. Cuman kalau Solo adalah 10%, 20% Solo, Jogja dan sekitarnya. Jawa, Kediri 100% kita kan ya. Akhirnya jaduman mopi. Ya akhirnya aku tetap ngengkel. Jaduman itu intinya ganyang. Kalau dek aku tuh jadung. Apa ya jadung itu kayak ngemil. Nah kayak nanti jadung loh. Nah terus aku makan sama temanku, yuk di jaduman yuk di jadung gitu. Jaduman itu dibagi 2. Pasuruan tambah kuasar bahasa kak. Gak ngerti aku ya. Setahu aku tuh yang kasar tuh yo Surabayaan. Kalau Pasuruan aku jarang ngomong sama Pasuruan. Pasuruan itu bukan Pacitan kan. Jagongan pun jaduman itu. Yo jagongan kan kalau di rumah kita kan jagongan ya. Maksudnya ini. Tapi kalau di Madiun ini beda lagi. Kalau jagongan berarti itu sedang ngelei orang yang meninggal. Ya. Beda kan? Kalau kalau jagongan berarti dia itu orang meninggal melek. Bengi itu melek. Itu namanya jagongan. Lah, kalau di Kediri kan cuma jagong tok, nggak ada jagongan. Jagong nang di jagong bayi gitu kan, jagong bayi. Ada orang meninggal itu melayat. Kalau nek rumah kita tuh melayat.
atau cengkruk kan kalian kan, dan dipekok cangkruk gitu kan, apa sih bahasa ki. Terus ada lagi bahasa setuno. Aku tuh dinyek ambek bojoku, haha setuno. Setuno itu setu ya no, ngono hari setu ya no. Kan kalau di kita itu, kalian tahu nggak bahasa setuno itu apa? Itu bahasa Tulungagung yang artinya kebangetan. Wow setuno kowe iki, oh kebangetan kamu ini kan gitu. Dia aku diguyu. Solo ngelayat, iya sama ngelayat. Cuman kalau kata si bojoku, jagongan itu ngelai orang yang udah meninggal. Surabaya gak ngerti. Untung aku ki lintas kota, lintas provinsi, lintas kabupaten rek. Jadi aku ketika aku tuh bahasaku itu campur-campur. Jadi orang tuh tidak begitu mengenali aku tuh asal muasalku mana. Pusing gak kalian nih? Petuk aku kadang sok basa Surabayaan. Terus aku nenggone Malang, aku isok bahasa Malang, ngalam. Tapi kalau Malang itu aku nggak yang lancar banget. Cuman dulu kan pernah pacaran sama orang Malang. Terus Solo, aku karena sering ke Solo. Madiun lagi belajar. Ternyata Madiun itu sama Ngawi itu sama, hampir sama. Terus Solo, Jogja. Terus kalau udah Nganjuk itu beda lagi. Udah Pacitan, udah Pasuruan itu beda. Cuma kalau Pasuruan aku gak begitu ngerti. Pacitan aku tahu hampir mirip-mirip. Berarti perlu dipilah-pilah apanya tuh. Prosoku bahasa Madiun ya padha ae Kak. Bojomu sing antik. Jaduman kowe engko. Bubuk apa babu? Kalau aku sih lek ning aku kayak nang babu mesti. Kalau bubuk iki kayak bahasa Indonesia ngono lho. Kayak nang babu ngono kan. Jaduman ngobrol, kaduman, kendum. Iya ada. Kalau gendum itu berdua. Kalau jadum itu apa ya? Jadum itu makan tapi nyemil gitu bisa, terus dipisah dari dua. Apa ya? Jadum. Nanti jadum apa ya? Solo bobo. Ya wes bobo. Halo Solo. Jadi nostalgia bobo. Bolot apa blonggot? Ini lagi. Kalau di Madiun ini tuh namanya blolok. Blolok apa-apa aku gak ngerti. Tapi kan di Kediri kan namanya belek ya. Maksudnya iki belek ae. Nah, katanya orang Madiun alias bojoku iki mau belek itu adalah luka. Jadi kalau kita ada kayak molor itu baru namanya belek. Kalau yang garing namanya blolok. Cuman Dek Kediri tuh sama aja, mau belek, mau bololok, tapi nggak ada belok. Maksudnya mau yang molor, mau yang ada di sini tuh namanya tetap aja belek. Ketek diri sih, duduk ketek. Lek Kediri iku kelek. Ya, kalau Kediri itu kelek namanya. Atau biasanya itu kelek apa ya, ada lah pokok tuh kelek, yus kelek lah. Kata awal kasusnya bang, iya aku tuh dari awal kemarin tuh semobil dari mana ke mana, pokok perjalanannya berjam-jam. Itu aku bener-bener kayak tukaran apa ya, berdiskus bahasa antara Kediri dan Madiun yang sangat berbeda katanya, karena dia bilang Kediri kasar. Aku kira dulu tuh pas waktu aku sering ke Surabaya dan ke Malang,
bahasa Kediri itu udah bahasa paling yang halus dan lembut. Dan aku udah paling dipuji-puji oleh orang Surabaya. Kromone wapi ya nduk. Sik cilik wis pinter basa kromo. Ternyata ketika aku ke Solo itu bukan apa-apa. Duduk kelek. Apa itu ngelali aku? Burket. Lek mamaku ki burket apa ketek, kelek. Keti, ngono ku lho, gak jelas. Kalau di Cirebon ada 2 bahasa halus dan kasar. Bahasanya kalau di sini ya, di perhimpunan manusia-manusia antar lintas provinsi ini, bahasanya tuh nggak ada yang halus kasar lagi. Sangat halus, halus agak kasar agak halus, kasar aja, agak kasar nemen, kuasar nemen. Jadi ada berapa itu? Ada banyak. Kayak boten pernah, itu bisa, itu halus. Boten nate, itu agak gimana gitu. Boten natos, itu lembut. Boten nate natos paling itu paling lembut kayaknya. Jadi aku tuh mempelajari bahasa ini tuh secara otodidak. Aku tidak membaca buku, aku mempelajarinya sendiri. Cerita tentang ayahku, nah aku emang cerita apa wong? Aku emang nyerita anakku yang kalian lembek bojoku tentang bahasa Madiun dan Kediri. Terus mbak pikir aku nyeritane si Surti. Nek Madang apa Buna ini? Kalau di Kediri, Madang itu diperuntukkan untuk mbok-mbok sing mana ya? Aku udah punya sahabat Nawa. Aku baru tahu kata Madang itu dari ibunya Nawa. Yang notabene di mana aku selalu nyolong tomat neng kono kan neng sawah. Mulai neng sawah, mulai gebrak pari, mulai dengan Nawa karo nggo suket gajah, tinggi pakan sapi. Ayo, kok nih? Ndang Madang loh. Lek gak ngono sing kedua ada lagi. Apa sih? Badok. Madang, badok. Berarti kan ada 2. Itu artinya makan. Kalau aku dari ayah mama itu ngajarinnya tuh mam. Dang di mam atau dang di kreket-kreket. Kreket-kreket kan sih gitu kan. Mesti makan kecil-kecil dulu gitu. Kreket-kreket makan madang mam. Terus apa nih ya? Dahar, itu ngajarin nenekku ngajarinnya dahar. Terus apa nih ya? Ya sukuwi lah pokoknya. Madang, badok, mam, makan, dahar. Ya malah bahasa sana. Kalau di kan badok itu kasar bun, halus itu dahar. Sama, kalau di Kediri halus itu dahar. Cuman kalau kita sesama aku sama ayahku, misalnya ngomong sama ayahku gitu ya, itu masih mam, mah ambil no mam, gitu katakanlah. Dok, nggak mam bariki. Nedo itu di atasnya dahar kayaknya. Nedo itu subjek ketiga, koyo SPOK. Itu kayak kata ketiga, kata orang ketiga. Misal kayak kalau nedo ngono lho. Piye ya? Angel itu dibahasakan. Bun ayah gak iso nangis ah. Yuk kalian ngerti sendirilah. Dia ki senangannya saiki kayak wis mengada-ngada cerita ngono. Aku orang Jawa Bun Indramayu. Kat awal tahu bahasa Bunda, agak pusing lama-lama bisa sedikit-sedikit. Kamu gak bisa bahasa Jawa ya?
Dahar itu kalau bahasa Sundanya makan, sama. Kalau di sini dahar itu makan, tapi dia bahasa lembut, bahasa halus, bahasa krama. Jadi untuk membahasahkan ke nenek, ke bapak, ke guru, ke orang lain gitu kan, yang lebih tua itu mboten dahar gitu, enggak makan gitu. Kan kula nedo. Pon kula tedo, ya nedo ya, bingung aku sih aneh. Pakai bahasa krama yang paling tinggi itu masih bingung. Aku orang Surakarta tapi nggak bisa bahasa Jawa, tapi tetap suka lagu Jawa. Gimana tuh? Nggak apa-apa kak, ntar lama-lama juga kan ada subtitle, lihat aja di subtitle. Ntar aku, kowe, kae itu jadi tahu aku, terus kowe, kamu, kae, di kae, kono, kae apa cah? Ya, sekarang lagi kelas malam bahasa Jawa barengan saya, Bu Happy Asmara. Jadi kita akan belajar bahasa Jawa antara halus, kasar, inggil, dan juga bahasa krama, inggil, udah ya tadi. Dan bahasa kayak slang-slangnya anak muda zaman sekarang. Kae, itu ya. Kae itu kak, ya benar-benar. Aku orang Sunda gara-gara Mbak Em jadi ngerti Jawa walau gak bisa ngomongnya ya. Tapi kalau aku ngomong Jawa jadi ngerti kan. Padahal ayah dulu nangis ngajak-ngajak, dia tuh kayak suka selalu mengada-ngada gitu loh. Dia tuh nggak inget dia kapan terakhir menangis. Aku orang Medan, tapi kamu bisa bahasa Jawa. Ndao. Ini langsung nganjuk ih, mau ngendi? Malam ini jadi guru, kalau kemarin jadi dopi. Siapa tuh? Ayah mana ya lo cocok kuliah ayahmu. Aku nggak ngerti lo, jujur aku nggak ruh deh nanti. Terakhir ngabari di jalan. Di Jambi apa? Ocene suka saat wetingko. Ben. Kembulan makan sepiring berdua. Kuila kalau di aku kembul aja namanya, nggak ada lannya. Kalau kembulan itu kebulan mungkin. Bahasa Jawa paham tapi nggak bisa balasnya ngomongnya. Oh. Paling ngerti kan tresno kayak gitu-gitu. Pun kata melukis serupa lah manusia. Ini sebenarnya kesusu guys. Bayangin Mbak jadi guru galak ora ya galak lah. Galak itu udah sebenarnya aku nggak galak, cuman imageku udah galak. Terus aku difitnah-fitnah orang galak dan pecicilan. Aku lakuin aja supaya nggak jadi fitnah. Kembulan tuh makan bersama. Iya kembul. Iya kalau di rumahku kembul. Ayo kembul. Kembul itu bareng ya. Kembul, iya kembul. Kembuli ngedum, didum. Ngakak pas live kemarin pura-pura susah ekspresinya betipol kak. Masa. Pun love yoi itu pun cara nonton gala premier gimana? Ntar kan dikasih update tanggalnya di Instagram biar kan. Ntar nonton aja ya. Kalau gala premier tuh tadi aku denger pas waktu meeting tuh mau dapat apa gitu, aku lupa. Jadi kita dapat apa gitu. Coba ntar diikutin aja di Instagramnya si Ambiar biar aja. Bahkan dapat apa ya, kaos apa ya? Ada bagi-bagi kaos juga apa gitu loh. Aku lupa nih.
Saya Sagi Kiamar, padahal paling kalah terus mainnya. Enggak, di gamenya dia tuh nggak ada menang kalah. Cuman ya, aku kalah sama gamenya dia. Pun Jogja bahasa Madiun sama gak pun cara ngomongnya apa kata-kata. Kalau bahasa Jogja sama Madiun gini, Madiun itu masih Jawa Timur kan, jadi dia tuh masih kalau Jogja, Solo, Bantul gitu kan, aku ngeleh, terus laparnya tuh kan ngeleh kan. Kalau di Madiun tuh masih aku luwe. Dan kalau di Ngapak kan kencot gitu, maksudnya udah beda banget gitu. Kalau aku luwe, ya wis luwe. Kalau kita di Kediri, Madiun ini masih aku luwe. Kalau di Jawa Tengahan itu ngeleh, aku ngeleh. Bun kok nggak VC? Yang enggak, lagi nggak pengen VC kan lagi live. Solo luwe juga, ya udah kalau Solo luwe berarti sama. Cuman ada beberapa orang Solo yang ininya ngeleh, iya ngeleh. Pun nek ngalam di aku nek ngalam luwo apa ya, aku lagi di Malang, Rampal, besok mau ke MS Glow kan. Solo Jogja halus banget bahasanya. Iya, halus banget Pol. Aku harus pas foto cok ngetok nih bucinmu Bun, pendek sing golek. Aku nggak bucin. Saya harus nikah anak pasmu, terima kasih sudah buat saya nikah. Semoga cepat sembuh Kak. Kalau kelihatan kan ya sama aja. Ya itu kan bahasanya. Kalian mau babak aja dulu, aku mau nungguin bujuku datang. Yang bensin logatnya aja, Jogja Solo logatnya halus. Yang bensin, apa bensin? Kapan Bun? Enggak, ini aku lagi besok acara KMS Glow. Bun aku sendirian kok ya, kita akan jadi punya. Makanya aku tuh takut. Aku tuh biasanya kan kalau di hotel-hotel gini kan aku sama Mama atau kalau gitu ada temennya satu gitu kan. Terus semenjak menikah kan aku jadi kamarnya sendiri karena takutnya ntar suamiku datang. Nah, aku tuh nggak bisa sendiri. Makanya kalau aku lagi sendiri gini, aku lebih baik aku live gitu. Tak kancane Bun, tenang sampai ngantuk ya, makasih kancane Kak turun jopo ojo. Kemana tuh Bu saat kalian? Aku nggak tahu, dia katanya udah OTW. Kalau bangun nggak bisa, aku tuh nggak tidur sendiri aja, aku nggak bisa guys, aku harus ada temennya. Dan kalau kayak gini aku bisa live tuh sampai subuh, sampai ntar itu kan cahaya di situ udah ada cahaya abu-abu, cahaya pagi, udah terang, baru aku bisa tidur, baru aku bisa istirahat. Nggak tahu kenapa guys, aku tuh stres, aku tuh malah stres Pol karena aku nggak bisa tidur kalau nggak ada temennya. Kayak jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu nggak bisa hilang. Bukan aku nggak mau ngilangin, aku tuh udah coba merem tidur tapi malah sakit kepalaku, terus mataku itu yang bagian satu juga sakit. Aku udah nyobain tidur merem gitu, terus pikiranku was-was terus. Itu tadi gak bareng tabun berangkat ya, pulangnya ya gak bareng, jadi aku langsung ke Malang, dia ke Madiun dulu. Kok gak barengan?
Jadi aku tuh langsung ke Malang tadi, takutnya itu besok nggak nyampe. Sebenarnya aku tuh malah kalau kayak gini aku nggak bisa istirahat ya guys, kayak mendingan tadi aku ikut bojoku pulang bentar. Cuman bojoku tuh nggak konsisten gitu loh, maksudnya dia tuh misal dia nanti ya cuman ngambilin itu, nanti aku langsung OTW gitu tuh, dia pasti pulang tuh masih nongkrong sama temen-temennya. Aku tuh bingung, aku mau ngomongin dia tuh gimana, bingung. Dan kan kalau ada temen-temennya kan aku nggak enak mau ngomong ke dia. Aku tahu pasti takut digeret demit. Aku tuh kalau mulai gini sama hantu nggak takut, bukan nggak takut ya, kayak ya wes ngapain gitu. Tapi kalau lagi tidur gitu kan, kayak kita masih tidur tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh guys. Jadi kita tuh kalau gadis kayak gini mulai gitu kan, kita masih bisa melawan gitu kan. Tapi kalau kita tidur tuh kayak nggak enak banget tuh kalau posisi tidur sendiri terus kelindihan, terus gak ada. Dan aku kalau tidur sendiri tuh pasti kelindihan. Padahal aku udah berdoa, udah apa, aku tuh kalau tidur sendiri tuh kayak kalau nggak bisa ngapa-ngapain itu teranjir sih. Aku juga itu dulu gak bisa sendiri, sekarang udah berdamai sama kalimat aku. Masalahnya tuh aku nggak ngerti aku tuh bisa lihat hantu atau enggak, tapi tuh mata aku tuh udah pernah ditutup 2 kali, cuman nggak tahu, tetap aja kayak bisa, nggak tahu itu kayak skizo apa ya, ngerti kalau diagnosa di psikologinya. Cuman kalau aku tuh kadang tuh emang nggak ngerti waktu gitu, kadang aku merinding, kadang pas waktu nggak ngerti besok malam Jumat, hari ini kan apa gitu ya, nggak ngerti besok malam Jumat gitu aku pasti melek gitu. Dan kadang aku diajak ngomong sama orang tuh kosong pikirannya, padahal aku nggak kosong, padahal aku misal aku ditanyain apa aku jawab ya, tapi orangnya tuh ngiranya aku pasti ngelamun. Terus habis itu kayak mata batin udah ditutup 2 kali itu terus aku tuh takut guys kalau aku ngomong sesuatu terus kejadian gitu. Misal katanya kan kalau peramal atau indigo dia menebak apa jadi tuh berkurang gitu kan umurnya atau apa gitu, aku jadi takut gitu. Terus aku setiap kali nggak enak hati tuh aku ini demi Allah saksinya Sahid 2 kali dia aku gituin. Dia tahu sendiri, sebelumnya mungkin nggak ada yang percaya, maksudnya orang kalau aku ceritain apaan sih kon gak ngerti apa-apa gitu kan, maksudnya gak demit zaman sakit gak ono apa kayak gitu. Tapi ini Sahid, ini demi apapun si bujuku ini udah jadi saksi 2 kali. Yang sekali ya ada lagi Roro, Ivanka itu juga jadi saksi sekali, Delva jadi saksi sekali. Terus teman-teman pokoknya udah aja sih banyak saksinya gitu. Bes aku bilang hati aku gak enak ya, besok siapa yang mati, aku bilang gitu. Pasti besok ada yang mati, tapi orang yang aku kenal. Jadi hati aku gak enak ya, besok siapa yang mati, pasti ada yang kenal gitu. Misal nenekku gitu, atau siapa gitu, atau temenku yang aku masih kenal gitu, perasaanku pasti sakit gitu. Di sebelum misal besok ada orang yang nggak ada tuh kayak hatiku tuh sakit banget, gak tenang, terus kayak ulu hatiku sakit banget dan nggak enak gitu rasanya. Untuk esok hari udah aku blokir guys. Aku tuh udah kayak gila dia tuh siapa sih anjing, itu kayak neror aku gitu. Aku sebenarnya baik-baik hati tuh sama dia, aku tuh kayak nggak ngelaporin dia ke polisi kalau dia lagi neror aku. Padahal dia udah pernah diseret Babinsa, dia tuh di rumahku tuh, ini cerita apa hari aja ya,
Dia pernah di rumahku dan aku ada bukti. Dia itu ngajak ibunya. Aku sampai kasihan sama ibunya. Jadi karena dia meresahkan, kan orang-orang pada nggak terima. Kayak pegel-pegel semua ya bun, kalau ada yang mau meninggal yang kita kenal. Nggak pegel. Kalau aku bukan lebih ke pegel. Satu, aku tuh kayak hati aku nggak enak, gelisah banget. Tapi badan nggak sakit. Badan aku tuh sakit kalau pas aku ngapain tiba-tiba aku berasa kayak lagi nggak mimpi. Aku tahu kalau aku lagi gerak jalan, aku lagi melakukan sesuatu, tapi itu di luar kendali aku. Itu pas, jadi aku tuh kadang kalau gitu, kalau lagi ngelakuin apa di luar kendaliku tuh kayak harus ngapain dulu, harus kayak sholawat atau apa gitu, kayak nggak tahu kepercayaan aku yang mana, tapi aku pakai itu. Berarti mbak kayak kalau aku lewat mimpi. Kalau mimpi ada sendiri, kalau mimpi tuh beda. Kalau mimpi tuh biasanya aku ngelihat apa gitu ya, kode atau apa, itu lihat mimpi. Tapi kalau orang meninggal nggak pernah lihat mimpi. Saya 2 kali jadi saksi apapun, dari saksi meninggal nih ya. Tapi gak bisa aku ceritain guys, soalnya nggak enak kalau dibahas. Sama kakek aku, dan aku tuh minusnya aku tuh penakut. Kalau tidur bun baca zikir petang rutinnya setiap hari. Sebenarnya aku tuh nggak perlu dibilang seperti itu, karena aku tuh kalau udah di kasur begini gitu, tanya aja saya, aku nggak pernah lepas dari zikir, karena menurut aku kayak ada yang kurang gitu. Ya bukan buat flexing ya, kalau gitu aku tuh paling zikir banget, nggak kayak gitu. Cuman emang kalau belum zikir itu kayak rasanya tidur kayak nggak nyaman gitu. Kadang tidur tuh gantian, kadang surat ini, kadang surat ini kayak gitu gitulah, nggak bisa dikasih tunjuk suratnya apa. Aku biasanya juga gitu kak, apa cancer kebanyakan gitu ya, kayak feeling dan firasatnya kuat. Feelingnya tuh nggak cuma di itu juga, di pasangan, di keluarga kayak gitu juga ada. Aku aja tidur takut. Aku tuh paling suka kalau mimpi itu ada angkanya. Aku bisa mimpi kena angka gitu tuh, besok tuh dapat angka itu tuh kayak dapat rezeki, misal 57 gitu, tiba-tiba aku dapat transfer 57 juta. Misal angka 49 gitu ya, besok dapat aja uang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Kemarin tuh 577 guys, terus aku tuh dapat transfer 570 juta. Bisa ini kenapa ya, tapi jarang. Di Tombok Ibun udah ditutup 2 kali meripatnya ini. Ada juga salah satu banyak nih, semua mantanku juga pernah jadi saksi aku tuh kayak gitu. Enggak pergi ngipi cerita kata utun. Tadi bagaimana dari Mas Gila juga ada kerjaan. Ya dia ya gara-gara kalian tuh order kaos sehari sold out, sampai sekarang tuh teman-teman pada bingung banget, 3.000 orderan macam apa itu. Sampai sekarang masih di packing, dan kita masih cek mutasinya semuanya. Putri, selamat ulang tahun Putri Evira Rahmawati. Bun, buat konten daily vlog ini kayaknya penonton 700 ini sebagian udah ketiduran sambil dengan live aku yang bercicat-cicat ria. Karena udah kayak bujuku kalau tidur tuh dengerin Nadia Umarah. Caranya jangan order dulu karena overload beneran. Aku tuh sampai nolak orderan, maafin aku ya. Ntar akan ada di batch 2 aja, kita selesaiin orderan kita yang ini dulu karena ini overload banget, banyak banget orderannya. Dan jujur Li, baru dateng antara, sebenarnya aku nggak menjanjikan 3.000 kaos sih,
cuma tembus 3.000 beneran. Yang datang di rumah tuh jadi per seminggu, per 100 dikirim, 100 dikirim, 100 dikirim. Alhamdulillahnya nggak cuman kaos Kilpi gitu, ada kaos Pas Hati Api, kaos Pas Hati Kids, sama kaos Pas Hati yang aku ada pakai baju orange. Selamat ulang tahun Hesti Safitri. Bunda yang paling cemburuan tuh Sahid apa Bunda? Sahid. Aku tuh nggak ada cemburu-cemburunya. Dia dipeluk sama cewek, aku juga nggak cemburu sebenarnya. Cuman dia tuh kadang bertanya-tanya, kenapa kamu nggak cemburu? Bukan nggak cinta, karena I know that's your job. Karena itu aku tahu itu pekerjaanmu dan nggak mungkin kalau aku cemburu terbengkalai dong kerjamu gitu kan. Karena dia jadi takut ngapa-ngapain. Orang aku diem aja dia ngapa-ngapain takut, apalagi aku ngomong. Alhamdulillah Kak Syukuri, alhamdulillah sekali. Sampai jam dari PRJ, bikin kaos kata-kata yang menggambarkan isi hati Gen Z, Bu. Udahlah, itu gampang, itu udah diatur. Ini mau ngabisin stoknya dulu aja, 5.000 aja. Jadi kita di 3.000 ini kurang 2.000, kita habiskan stok sekalian. Stok PO-nya. Terus habis itu setelah PO selesai, utangku ke kalian lunas, semua kaos dikirim, baru kita CO lagi. Kemarin kayaknya cemburu Bunda. Kemarin cemburu di mana? Bener Bun, nggak cemburu. Aku tuh cemburu tuh kayak cie gitu. Nggak kayak saya tuh kalau cemburu tuh bener-bener kayak, saya kamu ya, aku tuh cemburu. Kamu tuh ocoknya lah mbak Iki. Kalau aku cie kalau kan gitu kan. Jadi aku bawa ketawa-ketawa aja, dia serius. Coba Syahid bikin video klip sama aku, bolehin, sumpah demi Allah. Tanya aja Pak Heri. Sampai dikira tuh aku yang ngebolehin dia buat video klip, padahal enggak. Yang nemen itu seharusnya dia ada video klip sama cewek kan. Itu dia tolak-tolak sendiri. Dia yang, ya aku bersyukur sih punya suami yang kita nggak perlu kayak lo nggak usah kayak gini, weh nggak usah ngene, weh coba cewek lain. Tapi dia sadar diri. Jadi bangun cerita mantan gila, aduh, annoying pol. Bukan ke gimana ya, jijai, udah nggak usah dibahas lah. Jadi kalau kalian selalu berspekulasi mantan tuh, yang punya mantan tuh bukan cuman aku gitu. Kalian tuh harus notice yang punya mantan tuh bukan cuma aku. Jadi nggak terus aku bilang ini itu berarti untuk mantan aku gitu kan. Kalian juga punya mantan. Kenapa kemarin dihapus? Aku tuh capek guys. Gini, kita kan wanita nih ya, kita wanita ya, boleh lah kita jadi cegil tapi nggak gila beneran gitu, tau nggak sih? Kalau ketemu, nggak usah dibahas. Mau ketemu mantan, ketemu siapa aja biasa aja aku ini. Aku orangnya tuh bukan tipe pendendam guys. Aku tuh tidak mendendam. Itu tuh cuman kayak kata-kata aja. Aku tuh orangnya tuh slay banget karena aku namaste banget orangnya tuh, kayak jauhkan aku dari sesuatu yang jahat, jauhkan aku, kayak merelaksasi pikiran tuh rasanya tuh lebih susah. Dan saya gak pernah nunjukin kalau cemburunya kalau gengsi. Benar. Cuman aku bilang karena aku nggak cemburu itu maksudnya beda. Cemburu aku sama gini, aku merasa melabeli diriku sendiri aku cemburu itu kalau aku udah ngamuk, itu aku cemburu. Tapi kalau aku masih cie, mau membahas itu berarti aku belum sebegitu cemburunya. Gak usah dibahas Kak, takut rame lagi. Emang apa yang diramekan? That's not important for me. Yes.
mau ngomong apa lupa. Bunda nggak cemburu sih, tapi pegel. Enggak, sebenarnya kalau orangnya nggak annoying, nggak ganggu, nggak neror, nggak kayak obses gitu kan, maksudnya ada kan. Jadi ada tipe-tipe tuh yang aku benci, yaitu obses. Itu paling aku benci karena dia tuh kayak seolah-olah tuh kayak tingkah lakunya tuh jijik gitu loh, gila nih gitu loh. Begitu enggak, itu bukan ada cemburu. Kalau aku cemburu tuh gini, aku tuh pasti marah, ngamuk, terus jealousku tuh jealous yang benar-benar enggak umum, enggak untuk umum gitu, enggak kayak kalian yang oh kamu cedok abang itu. Aku pantang bagi aku ngobrol kayak gitu. Aku pasti yang udah ngediemin dia sampai dia tahu kesalahan dia apa, itu udah aku jealous. Tapi kalau aku masih ngomong, masih mau cie kayak gitu, berarti aku belum jealous. Ganti aja Bu nomornya Sahid. Kenapa ganti? Kakak suka ngecek HP Sahid. iCloud-nya dia aja ada di sini. Foto sama screenshot tuh dia ada di sini. Dia yang nggak pernah ngecek HP aku, bahkan ya pernah sih ngecek kalau aku lagi tidur. Menurut Bunda punya pasangan itu yang lebih tua dari kita apa? Sebenarnya mau tua atau muda terserah sih. Kalau aku tuh nggak pernah permasalahkan usia, tapi mature-nya yang aku kejar gitu, dewasanya aja yang aku kejar. Saya setia kok, nyatanya unfollow semua cewek. Itu tuh ceritanya aku tuh nyindir. Nggak nyindir sih, aku tuh tipe orang kan apa kayak lihat-lihat Vino G. Bastian sayang, dia tuh cuma follow satu tok, siapa istrinya. Udah aku gitu tuh, aku nggak yang follow unfollow yo kabeh cewek gitu, enggak. Makanya aku tuh kayak ngejar mature aja. Dia yang nggak perlu kita suruh-suruh, yang nggak perlu kita paksa-paksa. Jadi percuma aja kalau kita maksa seorang tapi dia memang gak punya niatan untuk berubah. Dia pasti punya jalan lain, dia punya 1000 jalan untuk melakukan hal buruk gitu. Tapi kalau kitanya santai, dia malah santai juga sih orangnya gitu. Pun saat paling cemburu ada. Dia paling cemburu tuh sama Ariel. Padahal tuh aku juga nggak ada apa-apa gitu. Bunda trailernya film Jember ya. Oke. Makanya jangan lupa diajak temen, saudara, semuanya buat nonton filmnya. Kenapa kakak gak ngelakuin kayak Sahid? Ngelakuin kayak Sahid? Kenapa Sahid? Selama ini aku tahu Sahid sadar diri Bun dan jaga jarak sama cewek. Aku mah justru aku gak pernah melarang, sumpah ya. Aku tuh hidup aku tuh kayak kamu milikku ya udah, kamu harus masrahin semua ATM, rekening apa dan segala macem dengan duit nominal sebesar itu untukku. Dan aku tahu intinya kamu cuman, maksudnya kayak saya tuh dia cuman pegang uang kayak 1 juta 2 juta doang, dan itu pun aku pegangnya yang nominal atas ya gitu, si kuadrat ya gitu, dia pegang yang 1 juta 2 juta doang gitu. Maksudnya udah, tingkat kepercayaan cewek tuh gini. Aku pernah ngobrol sama saya, laki-laki tuh hidupnya tuh mulut tentang apa sih? Dia bilang uang. Jadi laki-laki tuh kalau dia jomblo, dia itu duitan gitu, mata duitan. Dan dia tuh kayak hal yang paling berharga bagi dia tuh bukan cewek, bukan apa, tapi duit. Nah, dan hobi, misal mobil apa dan segala macam. Tapi kalau dia bisa mengurungkan hobi dan uangnya untuk wanita itu, dia udah ngasih uang, berarti dia punya kepercayaan 100% sama cewek itu. Saya belum lihat Ariel foto smartphone. Kenapa? Dulu pernah duet kok sama Duri, jangan dibahas. Nanti dia datang pas buka pintu kita bisa ngomong Ariel lagi. Kok bisa cemburu sama Ariel Bun? Waktu kasar. Aku kayaknya fansnya kebangetan gitu. Masih aku sampai putar lagunya tuh always putar lagunya Noah. Waktu dia jadi Peter Pan, aku juga putar semuanya gitu. Emang suka aja sama Noah gitu. Dan sebenarnya bukan suka karena
karirnya enggak ya, karena lagu-lagunya tuh suka aja gitu. Tapi dia tuh kayak mungkin aku tuh nggak boleh loh ngefans sama penyanyi kalau itu cowok, nggak boleh. Syahid cintanya habis di bunda. Tapi benar, laki-laki tuh dia tuh menentukan banget untuk hati. Jadi gini, laki-laki akan menyimpan rasa cintanya. Dia tuh sebenarnya tidak pernah kehabisan cinta. Percaya nggak sama aku? Laki-laki tuh tidak pernah kehabisan cinta. Dia bisa mencintai siapapun, kapanpun, dan laki-laki tuh cintanya habis di ini, sisanya melanjutkan hidup. Itu fuck, kata-kata fuck yang pernah aku dengarkan. Karena nggak gitu. Laki-laki tuh cintanya tidak pernah habis. Dia hanya punya dua opsional, dia punya dua pilihan. Satu, dia menyerah, tapi cintanya nggak habis, menyerah saja dan sudah dan masih semangat untuk mencari cintanya, gitu. Dia ke mantan 1 bisa numpain 1000 cinta, ke mantan 2 2000 cinta, dia ke mantan 3 5000 cinta. Habis dong kalau dia punya kapasitas 5000 cinta. Tapi dia menikah dengan seseorang yang sangat dia cintai, berarti dia kasih dia 10.000. Di mana dia mendapatkan 10.000 cinta tersebut. Nah, 10.000 cinta itu bisa tumbuh di orang yang tepat. Jadi cinta itu bisa tumbuh kapan aja. Memang cinta itu bisa mati, tapi cinta bisa tumbuh kapan saja. Makanya berdoa sama Allah supaya misal kita mati rasa sama siapapun, semoga ada orang yang nantinya bisa menumbuhkan bibit cinta ini, ya Allah, gitu. Setiap luka itu, setiap kelayuan tanaman layu yang kita tanam, pasti ada waktunya dia nanti mekar lagi, gitu teman-teman semuanya. Tapi kalau laki-laki udah menyatakan cintanya habis di orang lama, berarti benar-benar dia mencintai orang sebelumnya, dan benar-benar dia struggle untuk melupakan, dan dia nggak bisa. Menurut aku kan dari Versa Bersari apa siapa, cinta bidara, berarti dia memang benar-benar sebelumnya udah menumpahkan semuanya dan tidak ingin jatuh cinta lagi. Itu kan pilihan. Dia tidak ingin jatuh cinta lagi, atau dia menumbuhkan cintanya yang udah pernah layu, gitu aja. Tidak ada mantan terindah, karena yang terindah tidak akan pernah jadi mantan. Ada loh mantan terindah, orang yang udah punya pasangan tapi masih struggle buat memiliki, obses sama orang. Itu jijai banget menurut gue. Itu bukan mantan terindah sih, itu lebih ke lo dulu pernah buat salah ya, sekarang lo ngejar-ngejar gitu. Kalau orang bilang mantan terindah, berarti dia dulu pernah buat salah di hubungan sebelumnya, dan dia masih berharap orang baik itu kembali buat dia. Berarti dia aja yang buruk. Untung aku kerjanya pas nontonnya kerja di Abu Dhabi jam masih sore. Bentar, aku off bentar, aku